sih Bu, karena saya ingin ber-KB. Ibu ingin ber-KB, baik. Nah, baik Ibu, mungkin di sini sebelum saya menjelaskan tentang KB, itu saya boleh tahu identitas Ibu, itu nama lengkap Ibu siapa ya? Nama lengkap saya Nitya Diva. Nitya Diva. Untuk umur Ibu sekarang itu berapa Ibu? 25 tahun. 25 tahun. Nah, untuk pekerjaan Ibu saat ini itu apa Ibu? Saya di pegawai notaris Ibu. Pegawai notaris ini. Nah, untuk usia pernikahan Ibu dengan suami itu sudah berapa lama Ibu? Kurang lebih sekitar 2 tahun Ibu. 2 tahun. Nah, dari Ibu ini sudah memiliki anak berapa dan usia anak Ibu itu sudah berapa Ibu? Saya baru ada 1 anak Ibu, sekitar 2 bulan usianya. Oke. Di sini saya izin untuk menanyakan identitas suami Ibu. Ye. Untuk nama lengkap suami Ibu itu siapa Ibu? Muhammad Albi. Ye. Untuk umurnya itu berapa Ibu dari suami Ibu? 28 tahun. 28 tahun. Untuk pekerjaan suami Ibu itu saat ini apa Ibu? Dosen Ibu. Dosen. Nah, tadi kan Ibu itu ingin ke sini tuh karena ingin ber-KB. Nah, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah menggunakan KB Ibu? Untuk menggunakan sama sekali belum pernah Ibu. Belum pernah untuk menggunakan. Nah, tapi dari orang-orang itu apakah Ibu sudah pernah mendengar jenis-jenis KB, mungkin dari tetangga, dari mertua Ibu, ataupun dari teman-teman Ibu yang sudah menggunakan KB itu, apakah Ibu sudah pernah mendengarkan jenis-jenis KB itu? Pernah Ibu beberapa kali, seperti pil, kemudian suntik, terus juga ada KB yang dipasangkan pada bagian rahim, itu saya pernah mendengar Ibu. Berarti Ibu ini sudah lumayan banyak ya tahu tentang jenis-jenis KB itu. Mungkin di sini saya izin untuk memberikan konseling gitu Ibu, gak menjelaskan mengenai secara umum gitu jenis-jenis KB tersebut. Nah, di sini Ibu ada namanya lembar balik yang akan memudahkan Ibu untuk mengetahui jenis-jenis KB tersebut. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan Ibu bisa dibaca pada lembar balik ini ada banyak sih Bu ya untuk jenis-jenis KB-nya. Itu mungkin saya jelaskan yang pertama itu jenis KB jangka panjang. Nah, jenis KB jangka panjang ini itu sangat efektif untuk mencegah kehamilan Ibu. Itu ada KB IUD atau KB pasang Ibu, yang dimana KB IUD atau KB pasang ini akan dipasangkan ke dalam rahim Ibu nantinya, dan KB ini tuh bisa bertahan sekitar 8-10 tahun. Dan ada juga KB implan, yang dimana KB implan ini akan dipasang ke dalam bawah kulit Ibu, di tepatnya itu pada lengan Ibu yang itu bertahan sampai 3-5 tahun gitu. Dan juga di sini ada, mungkin Ibu pernah mendengar KB steril itu. Dan ini ada KB steril untuk wanita dan KB steril untuk pria gitu. Dan di sini juga seperti Ibu sebutkan tadi, itu ada KB pil dan KB suntik, yang dimana mungkin Ibu sudah tahu dari teman-teman Ibu atau dari tetangga Ibu itu bahwa KB pil dan KB suntik ini adalah KB yang harus rutin melakukan kunjungan ulang atau rutin untuk mengkonsumsinya. Itu untuk pil, Ibu harus rajin untuk mengkonsumsinya dan tidak boleh lupa. Dan untuk suntik sendiri juga Ibu harus rutin selama 1 bulan, 2 bulan, ataupun 3 bulan untuk melakukan kunjungan ulang ke bidan gitu. Nah, adapun ini KB kondom, dimana kita tahu KB kondom ini itu dapat melindungi atau mencegah dari kehamilan dan melindungi diri Ibu ataupun diri suami Ibu itu dari infeksi penyakit menular seksual itu sendiri. Dan juga ada KB ini itu KB metode Amenorrhea Akasi, atau bisa kami simpulkan itu KB jenis sederhana. Jadi mana ini KB cocok untuk ibu yang sedang menyusui ASI eksklusif. Baik, di sini juga ada jenis KB itu adalah KB alamiah, yang dimana salah satu contohnya adalah KB kalender, yang dimana Ibu bisa mengingat waktu menstruasi Ibu dan waktu masa subur Ibu, agar tidak pada masa subur Ibu itu tidak melakukan kontak hubungan intim dengan suami Ibu, itu agar tidak terjadinya kehamilan seperti itu. Mungkin dari penjelasan singkat saya tadi, apakah Ibu sudah paham Ibu? Sudah paham Ibu. Mungkin dari penjelasan saya tadi itu Ibu sudah terbesit itu kepikiran bahwa Ibu ingin menggunakan KB apa, atau mungkin emang dari rumah Ibu sudah kepikiran menggunakan KB apa Ibu? Saya sih kepikiran untuk menggunakan AKDR itu tadi Bu ya, atau IUD yang dipasangkan pada rahim itu. Kalau boleh tahu kenapa Ibu memilih KB IUD atau KB pasang gitu Ibu? Karena kan saya kebetulan sekarang sedang bekerja nih Ibu, jadi takutnya tuh kalau pakai pil atau suntik itu takut lupa, jadi mending sekalian yang jangka waktunya panjang. Ini pilihan yang bagus Ibu ya, kalaupun kita lupa gitu suntik KB ataupun minum itu tuh kayak percuma aja kita ber-KB gitu ya. Baik, karena Ibu
sudah menentukan pilihan itu KB IUD, mungkin kembali lagi saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut nantinya gitu ya ibu ya, biar ibu tuh tambah paham apa itu KB IUD. Nah ini itu KB IUD itu adalah nantinya alat kecil ini akan masuk ke dalam rahim ibu. Mungkin di sini saya akan memperlihatkan KB IUD itu ibunya, bukan biar ibu itu ada bayangan gitu. Alat kecil apa sih yang akan masuk ke dalam rahim ibu? Jadi ini ibunya KB IUD itu nanti yang huruf T ini akan masuk ke dalam rahim ibu gitu nih. Nah KB ini tuh bisa dibaca ini bu sangat efektif dan aman, dan efektivitasnya itu mencapai seperti saya bilang tadi itu 8-10 tahun. Dan tapi ibu tenang aja, KB IUD ini akan dapat dicabut kapan saja ketika ibu ingin hamil lagi gitu. Jadi dan KB IUD ini dapat melindungi ibu dari penyakit HIV dan penyakit infeksi menular seksual gitu. Lalu apakah semua perempuan itu bisa memakai KB IUD itu? Jawabannya itu tidak ibu. Nah di sini ada beberapa itu namanya kontraindikasi atau kondisi perempuan yang tidak bisa memakai KB IUD atau KB pasang ini. Yang pertamanya tentu saja seorang perempuan yang sedang hamil atau yang diduga hamil. Nah, yang kedua itu ada seorang perempuan yang baru saja melahirkan dalam jangka waktu 2-28 hari pasca persalinan itu tidak boleh dipasangkan KB IUD. Juga perempuan yang memiliki riwayat penyakit infeksi seksual termasuk HIV, lalu adanya riwayat penyakit menstruasi yang tidak biasa, dan juga riwayat penyakit infeksi atau masalah pada organ perempuannya. Mungkin dari ibu sendiri apakah punya ibu riwayat penyakit yang seperti saya sebutkan tadi itu? Tidak ada. Tidak ada. Berarti ibu ini cocok nih untuk melakukan atau memakai KB IUD ini. Mungkin saya lanjut untuk lembarnya. Nah, di sini mungkin ibu pasti pertanyaannya itu, apakah ada efek samping yang akan ditimbulkan oleh KB IUD ini? Jawabannya itu ya pasti ada ibu. Semua jenis KB itu pasti akan menimbulkan efek samping. Tapi ibu tenang saja bahwa efek sampingnya itu tidak akan berbahaya pada diri ibu dan tidak akan menimbulkan penyakit-penyakit yang mungkin dapat membahayakan kesehatan ibu gitu. Dan terkadang setiap individunya itu ada yang merasakan efek samping ini, ada yang tidak. Jadi tergantung individunya gitu. Nah di sini ada efek samping setelah pemasangan, yaitu kram selama beberapa hari dan timbulnya bercak atau flek selama beberapa minggu setelah pemasangan. Nah untuk efek samping secara umum lainnya itu haid ibu itu akan lebih lama dan lebih banyak. Juga munculnya bercak di antara siklus haid, lalu adanya kram dan rasa nyeri selama haid itu. Tapi tenang aja ibu, efek samping ini akan dapat berkurang setelah beberapa bulan setelah ibu memasang KB IUD ini gitu ya. Nah lalu ini adalah prosedur pemasangan seperti itu. Seperti saya jelaskan tadi bahwa KB IUD ini akan dipasangkan ke dalam rahim ibu. Tentunya itu akan ada alat yang namanya itu spekulum ataupun cocok bebek dimasukkan ke dalam rahim ibu atau vagina ibu itu. Nantinya mungkin akan terasa sakit ibu, memang terasa tidak nyaman, tapi ibu bisa menahannya gitu. Ini kelancaran proses pemasangan KB IUD ini gitu ya. Nah kapan sih ibu itu bisa memasang KB IUD ini gitu? Apakah ibu bisa memasang sekarang atau besok atau kapan gitu ya? Nah di sini tuh ibu bisa memperhatikan siklus haid ibu. Mungkin di sini saya izin bertanya ibu, saat ini apakah ibu sedang haid atau tidak? Ya kalau saat ini sedang haid. Sedang haid itu ibu. Ya mungkin sekarang sedang haid ke hari keberapa ibu? Hari kelima. Hari kelima. Nah sekarang ibu ini hari kelima sedang haid. Berarti kapan ibu bisa memasang KB IUD? Jawabannya adalah 2 hari lagi atau 7 hari haid ibu itu terjadi gitu, baru boleh ibu untuk memasang haid itu. Seperti itu ibu ya. Nah mungkin itu saja ibu penjelasan dari saya mengenai KB IUD itu ibu nih. Mungkin dari ibu apakah ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut mengenai KB IUD ini? Tidak ada. Tidak ada. Ibu sudah paham Ki untuk penjelasan saya tadi tentang KB IUD itu? Sudah. Ya sudah. Ya baik, karena ibu sudah paham dengan penjelasan KB IUD saya tadi, mungkin di sini saya izin menanyakan kembali tentang penjelasan saya tadi itu. Untuk efektivitas KB IUD atau KB pasang ini tuh berapa tahun ibu ya? Sekitar 8-10 tahun. Ya. Untuk mungkin ibu bisa mungkin menyebutkan salah satu atau salah dua mengenai efek samping KB IUD ini yang seperti saya katakan tadi itu apa ibu?
Mungkin nanti ketika dipasangkan KBI itu akan terasa kram di bagian perut ataupun bagian rahim, kemudian juga muncul bercak ataupun flek seperti darah seperti itu. Bagus, berarti ibu sudah bisa mengulang kembali penjelasan saya. Berarti itu sudah meyakinkan saya bahwa ibu itu paham ya dengan penjelasan saya tadi gitu. Baik, ibu, untuk selanjutnya kan ini ibu sedang haid hari kelima ya bu. Nah, jikalau ibu sudah yakin untuk melakukan pemasangan KB IUD ini, ibu bisa kembali besok atau maksimal itu 2 hari lagi ibu, ketika ibu sudah haid hari ke-7 gitu ibu ya. Nah, dari ibu itu bagaimana ibu? Apakah sudah yakin untuk menggunakan KB IUD ini? Sudah yakin sih Bu, tapi nanti akan saya diskusikan lagi dengan suami dan juga keluarga saya apakah memang akan menggunakan KB ini. Oke, ibu bisa besok atau maksimal sekali itu 2 hari lagi untuk kembali ke sini untuk memastikan atau menginformasikan ke saya apakah ibu akan melakukan pemasangan KB IUD ini atau tidaknya ibu. Ya, baik, mungkin itu saja ibu dari penjelasan konseling KB saya dan juga penjelasan tentang KB IUD saya. Apakah ibu jangan lupa. Mungkin itu saja ibunya dari penjelasan KB saya secara umum tentang jenis-jenisnya yang pertama dan juga tentang pilihan KB ibu itu KB IUD ibunya. Nah, dari ibu sendiri apakah ada pertanyaan lagi ibu? Tidak ada ibunya. Baik, mungkin sekian ibu dari saya. Kalau misalnya ada apa-apa ibu bisa langsung hubungi saya kembali dan ingat nanti ibu bisa besok atau maksimal 2 hari lagi untuk kesini.